Detectives say they worked with federal marshals to get a search warrant for Facebook. U.S. Marshals and Maine State Police have helped chase. She's bald-headed. You could not miss him. Hai, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus pembunuhan crime story yang belum terselesaikan hingga sekarang. Kasus ini disebut kasus Butch Knight. Kasus ini berawal dari seorang pria, Butch Knight, atau dengan nama asli Harold, atau yang dikenal dengan Butch Knight. Dia ini seorang laki-laki yang berasal dari Detroit, Amerika Serikat. Kemudian dia bertemu seorang wanita yang bernama Sarah Porter. Mereka dipertemukan karena Sarah Porter adalah seorang terapis dan kemudian Harold ini adalah anak dari salah satu klien yang berkonsultasi kepada Sarah. Jadi ibunya Harold ini adalah salah satu kliennya Sarah yang sering berkonsultasi ke Sarah. Kemudian Harold dan Sarah ini dekat. Kemudian mereka menjalani hubungan yang intens. Sebelum dengan Harold, Sarah itu pernah menikah, tapi bercerai, tapi mereka sudah mempunyai 2 anak. Kemudian pasangan ini adalah pasangan yang romantis, pasangan normal pada umumnya yang sering jalan-jalan. Terus si Harold ini juga sering membuat istrinya bahagia. Dia juga sebagai seorang pria yang sweet, sering memanggil si Sarah dengan panggilan Honey Bunny. Namun si Sarah itu notice kalau si Harold atau Butch Knight ini punya 2 sisi, punya 2 kepribadian. Jadi si Harold ini mulai untuk memperlihatkan bagian atau sisi dari dalam diri dia yang lain. Dia mulai sering berkata kasar, sering verbal abuse kepada istrinya dan juga anak-anaknya. Pada suatu hari dia pernah pergi ke danau bersama anak tirinya. Kemudian saat memancing di danau tersebut, dia bilang kepada anaknya bahwa anaknya ini beban. Maksudnya dalam artian si Harold ini harus membiayai semua kebutuhan dia dari sekolah, makan, dan lain-lain. Dan harusnya dia dapat membiayai diri sendiri. Maksudnya dia harus bekerja keras, belajar biar jadi pinter gitu di sekolahan, terus bisa mendapat pekerjaan yang bagus untuk mengcover semua kebutuhannya. Dan dia bercerita seperti itu kepada anaknya, dan anaknya merasa kesal. Kemudian dia bercerita kepada ibunya tentang verbal abuse yang dialaminya oleh bapak tirinya. Kemudian 2 orang ini, sepasang suami istri ini, Harold dan Sarah, pindah ke kota lain, yaitu kota Maine. Dan di sana Sarah ini merasa seperti dirinya adalah tulang punggung keluarga karena
dia harus mengerjakan banyak pekerjaan, 3 pekerjaan sekaligus di dalam 3 rumah sakit berbeda. Dia harus bekerja keras untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya, sementara si Harold ini dia bekerja tapi tidak menggunakan work ethic dia dalam bekerja. Jadi dia hanya bekerja dan menghambur-hamburkan uangnya, kemudian dia berhenti dari pekerjaan tersebut karena dia merasa pekerjaan tersebut tidak cocok dengannya. Setelah berhenti, dia tidak mendapatkan pekerjaan baru, tidak mendapatkan pekerjaan lain, sehingga dia hanya menumpang hidup kepada istrinya, yaitu Sarah Porter. Oleh karena itu, Sarah Porter merasa bahwa dirinya adalah orang yang harus menanggung semua beban dalam hidupnya, harus menanggung semua kebutuhan pada keluarganya. Padahal dia berpikir semua beban itu harusnya ditanggung oleh suaminya. Karena dia berpikir seperti itu, dia akhirnya meninggalkan si Harold untuk kembali ke Michigan lagi tanpa membawa Harold. Jadi dia hanya kembali ke Michigan bersama 2 putrinya. Kemudian beberapa saat setelah itu dia mendapat surat dari Harold. Surat ini berisi surat permintaan maaf. Si Harold berbicara kalau dia bakal berubah, dia akan menjalani kehidupannya sebagai seorang suami yang akan bekerja, akan menghidupi anak-anaknya, membiayai keluarganya. Setelah itu dia pindah ke Michigan lagi untuk kembali ke istri dan anak-anaknya. Namun setelah dia kembali, dia tidak mengindahkan janjinya. Mereka kembali ke life circle yang awal, dengan si Sarah yang menghidupi keluarganya dan si Harold yang terus menjadi beban dalam keluarga tersebut. Setelah itu pada 11 Januari, si Harold atau Butch Knight menghubungi 911 dengan anonim message. Dia berkata jika dia telah membunuh istrinya dengan cara mencekiknya, kemudian dia baringkan di lantai, dan dia hanya memberikan alamat rumahnya tanpa menyebutkan namanya dia, tanpa menyebutkan siapa dia. Dia hanya memberikan alamatnya. Who was this now? Delegate County Central Dispatch. Okay, I strangled her. She is dead and she's laying on the living room floor. You need to get law enforcement out there to do whatever they do with dead bodies. And what's your name, please? That's not important. I'm getting ready to leave the country. Kemudian polisi datang ke alamat tersebut dan ditemui bahwa dia sudah mempersiapkan segalanya, seperti sudah mempersiapkan kunci untuk membuka rumahnya, terus sudah mempersiapkan daftar nama yang bisa dihubungi, nama keluarganya. Kemudian semua barang-barang dia seperti baju, terus foto-foto yang ada di dinding yang berhubungan dengan dia, itu sudah hilang semua, sudah dia bawa semua. Kemudian dia pergi. Setelah investigasi polisi berlangsung, polisi menyatakan bahwa jasad si Sarah ini sudah kehilangan nyawanya 2 hari sebelum Harold menelpon 911.
Kemudian si Harold ini tidak pernah ditemukan lagi keberadaannya. Setelah itu si Harold, setelah seminggu dari kematiannya, dia mengirim uang $2.000 kepada anaknya untuk mengkremasi Sarah, karena Sarah adalah istrinya dan dia berkemauan untuk istrinya mati dengan tenang. Kemudian dia memberitahu kepada anaknya bahwa alasan dia membunuh istrinya adalah karena dia merupakan drug dealer dan istrinya sudah tahu banyak hal tentang pekerjaan tersebut. Jadi mau gak mau dia harus menghilangkan nyawa istrinya. Setelah itu 4 bulan dari kejadian tersebut, dia benar-benar menghilang dan he's watching everybody's Facebooks. I think he's paying attention to what we're writing on there. She said she has tried reaching out tonight, hoping to guilt him into surrendering. I've left him messages on Facebook. Some not so nice. Like on my mom's birthday, I left a message to him and how she missed out on her birthday. Dia terlihat di salah satu pusat perbelanjaan di suatu kota. Dia membeli kumis palsu dan cat rambut untuk menyamarkan dirinya, dan dia juga merubah namanya. Detectives say they worked with federal marshals to get a search warrant for Facebook. They're waiting for results. U.S. Marshals and Maine State Police have helped chase down a handful of tips. Until they hear more, they will continue to focus on Maine. He could be living next to someone, living in a small town, living out in the woods or cabin, and could evade arrest until, somebody identifies him. Butch was 6'6", and about 250 to 300 pounds. He was bald-headed. You could not miss him, but yet the police did miss him. Pihak polisi dan juga media berspekulasi kalau dia bersembunyi di Amish karena di kota tersebut tidak ada teknologi apapun, jadi dia dapat menyembunyikan dirinya dengan baik. Spoke to an elder from the Amish community near Bloomingdale who says it's not unheard of for the Amish community to welcome in an outsider. That would not be any problem if somebody, because of the love of Christ, would want to join a plain Christian community. We would not have any problem. The doors are as wide open here as they are in heaven. Dan sampai sekarang pelaku pembunuhan Sarah Porter tidak tertangkap. Thank you for watching. Bye.